Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amalia. Kali ini saya akan membahas mengenai implementasi bela negara. Sebelum saya membahas apa itu implementasi bela negara, perlu kalian ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan bela negara? Bela negara merupakan sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan para petinggi suatu negara mengenai jiwa patriotisme ataupun nasionalisme seseorang, kelompok maupun seluruh komponen yang ada di dalam negara tersebut dalam kepentingan mempertahankan ekstensi dari negara tersebut. Menurut UU nomor 20 tahun 1982 bab 1 pasal 1 ayat 2, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta keyakinan akan kesaktian Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kemudian ada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Arti implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi berarti penerapan atau pelaksanaan. Arti implementasi yang lain adalah implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut. Lalu, bagaimana sih cara agar kita bisa mengimplementasikan bela negara tersebut? Yang pertama, mengimplementasikan dengan rasa cinta tanah air. Maksudnya adalah rasa cinta tanah air ini dapat kita implementasikan dalam wujud pikiran, sikap, dan tindakan yang menghadirkan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara Indonesia. Maksudnya adalah kita memberi atau membuat atau membeli produk-produk dalam negeri seperti tas atau pakaian atau kain-kain atau makanan khas dari daerah-daerah seperti itu. Dan kita juga mesti menjaga setiap khas-khasnya yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah implementasi rela berkorban. Maksudnya adalah kita sebagai warga Indonesia harus rela berkorban untuk negara kita ini, negara Indonesia. Maksudnya adalah kita harus bisa mempertahankan, berjuang untuk melawan masalah-masalah dari dalam maupun luar negeri. Kemudian di dalam lingkungan sekitar kita juga harus membantu atau gotong royong di sesama manusia di lingkungan sekitar kita, sesama warga seperti itu. Kemudian kita juga harus terus belajar dan menghargai para jasa pahlawan yang telah gugur dalam peperangan untuk memerdekakan Indonesia. Yang ketiga, sadar berbangsa dan bernegara. Maksudnya adalah kesadaran berbangsa dan negara itu bisa diimplementasikan, bisa diwujudkan dalam bentuk mentaati segala aturan-aturan dari negara, norma agama, sosial, dan adat istiadat yang tidak bertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contohnya seperti kita wajib mentaati lalu lintas, peraturan yang ada di lalu lintas kita wajib mentaati. Kemudian kita juga wajib mentaati aturan-aturan untuk berkendara seperti itu.
Untuk implementasi yang keempat adalah meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Maksudnya adalah kita harus bisa menerapkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Implementasi yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara. Maksudnya adalah kemampuan awal bela negara merupakan suatu kompetensi atau kemampuan yang mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan tentang bela negara. Itu dia pengertian dari bela negara serta undang-undang bela negara, pengertian dari implementasi dan bagaimana cara kita mengimplementasi bela negara tersebut. Tadi juga saya sudah menjelaskan tentang implementasi bela negara, rasa cinta tanah air, yaitu salah satunya dengan cara kita membeli produk dalam negeri. Nah, produk dalam negeri itu banyak, ya kan? Seperti yang saya gunakan seperti saat ini adalah batik. Nih, seperti yang saya lihat ini merupakan pakaian batik yang salah satu ciri khas dari Indonesia. Siapa sih yang nggak tahu batik? Pasti seluruh warga Indonesia sudah mengetahui bahwa batik ini merupakan salah satu ciri khas dari Indonesia. Kesenian dari batik Indonesia ini telah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang sampai kerajaan berikutnya beserta raja-rajanya. Kesenian batik secara umum meluas di Indonesia dan secara khusus di Pulau Jawa setelah akhir abad ke-18 atau awal abad ke-19. Kesenian batik adalah kesenian gambar di atas kain untuk pakaian yang menjadi salah satu kebudayaan keluarga kerajaan di Indonesia pada zaman dahulu. Untuk narasumber yang pertama, saya ingin mewawancarai salah satu mahasiswi dari universitas yang ada di Jakarta. Ia bernama Azaria Fidela. Saat ini ia sedang ada di semester 3 dengan prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Halo Kak Azaria. Halo. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang pertahanan bela negara. Apakah Anda bersedia? Baik, saya bersedia. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, saya ingin mengetahui bagaimana pendapat Anda tentang pertahanan bela negara. Menurut saya, bela negara itu merupakan suatu prinsip, sikap, perilaku, dan tindakan yang dilakukan untuk pertahanan dan keamanan negara kita ini. Kemudian, kesadaran bela negara harus ditetapkan dalam diri kita sendiri. Jadi, kita sebagai warga negara yang baik harus menetapkan sikap atau perilaku untuk mempertahankan negara ini gitu. Kemudian banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membela negara kita, yaitu dengan cara mengimplementasikannya. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 ayat 1 menjelaskan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Jadi itu aja sih menurut saya tentang bela negara yang saya ketahui. Tadi Anda menjelaskan bahwa sebagai warga negara Indonesia kita harus bisa mengimplementasikan pertahanan bela negara. Lalu bagaimana cara Anda untuk mengimplementasikan bela negara tersebut di lingkungan sekitar Anda? Menurut saya cara mengimplementasikan bela negara di lingkungan sekitar itu yang pertama ada meningkatkan atau menerapkan sikap tenggang rasa dan sikap saling tolong menolong di antara lingkungan sekitar. Kemudian bekerja berdasarkan prinsip gotong royong. Jadi kita sesama tetangga harus saling bergotong royong, tidak sendiri-sendiri gitu. Kemudian kita melaksanakan di lingkungan sekitar kita melaksanakan ronda yang terdiri atas bapak-bapak di lingkungan sekitar ronda mempertahankan di lingkungan sekitar tentang keamanannya. Kemudian kita ada menghargai adanya perbedaan suku, agama, dan kelompok.
Itu saja sih. Tadi Anda juga sudah menyebutkan beberapa implementasi yang bisa kita lakukan di lingkungan sekitar tempat kita tinggal. Lalu kemudian dalam kita mengimplementasikan di negeri ini, negara Indonesia ini, kita bisa mengimplementasikannya dengan cara mencintai produk dalam negeri. Lalu bagaimana tanggapan Anda tentang produk dalam negeri yang ada di Indonesia ini? Menurut saya produk dalam negeri yang ada di negara kita ini kan banyak sekali ya produk dalam negeri negara kita ini. Ada rempah-rempah, ada makanan tradisional atau makanan khas daerah, salah satu contohnya. Jadi kita juga harus membanggakan makanan atau makanan khas daerah yang ada di negeri kita ini, negara Indonesia, dibandingkan dengan makanan-makanan dari luar. Jadi makanan Indonesia itu tidak kalah enak dan tidak kalah lezatnya loh dengan makanan-makanan yang ada di luar seperti makanan cepat saji lainnya. Jadi kita upaya dalam meningkatkan untuk menggunakan produk dalam negeri itu adalah kita tetap menggunakan atau memakan melestarikan produk-produk makanan, menjaga ya produk-produk makanan dari khas daerah masing-masing atau makanan yang ciri khasnya ya negara kita ini gitu loh. Dan itu juga bisa meningkatkan tingkat perekonomian negara kita ini. Iya, jadi gitu. kita harus mencintai produk dalam negeri kita ini, baru jika memang membutuhkan ya boleh, cuma yang terutama kita harus menggunakan produk dalam negeri dulu seperti itu. Nah, seperti itu tanggapan-tanggapan dari narasumber saya yang pertama ini yang bernama Zarif Fidela. Terima kasih ya Kak sudah berkenan untuk mengisi waktunya untuk saya wawancarai. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Saat ini saya sudah bersama narasumber saya yang kedua yang bersedia untuk saya wawancara. Ia bernama Ella. Ia merupakan ibu rumah tangga. Halo Kak Ella. Halo. Saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda mengenai bela negara. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Baik, untuk pertanyaan nomor 1, saya ingin bertanya, apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Bela negara adalah suatu bentuk rasa pedulian kita terhadap negara itu sendiri. Kesadaran bela negara merupakan suatu hal yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana cara Anda mengimplementasikan bela negara di lingkungan sekitar Anda? Kalau untuk lingkungan sekitar, kita bisa saling tolong-menolong, gotong royong. Kebetulan lingkungan sekitar saya juga mengadakan program Jumat Berkah. Kita juga harus menekankan sejiwa berkorban kita untuk negara ini. Kita ambil contoh implementasi cinta tanah air seperti kita mencintai produk dalam negeri, mengkonsumsi ya makanan khas dari Indonesia, juga mungkin produk-produk lokal dah gitu, seperti itu. Untuk pertanyaan terakhir, saya ingin menanyakan, tadi kan Anda sudah menjelaskan tentang implementasi di lingkungan sekitar Anda, yaitu dengan membuat suatu program, kemudian dengan membeli produk-produk yang ada di Indonesia atau produk lokal yang ada di Indonesia. Kemudian saya ingin bertanya kepada Anda, bagaimana cara Anda mengimplementasikan produk dalam negeri? Menurut saya produk dalam negeri sebenarnya sudah gak kalah bagus dari produk luar negeri ya. Harganya juga sebenarnya lebih terjangkau, tapi masih banyak masyarakat kita tuh yang lebih cinta sama produk luar. Sebenarnya produk kita juga gak kalah bagus, seperti kayak kain songket. Selain bisa dijadikan kain songket, dia juga bisa buat pakaian. Sebagai sepatu juga banyak, juga bisa untuk tas juga bisa. Kain songket juga merupakan salah satu ciri khas Indonesia yang sudah terkenal sejak lama. Kain songket memiliki ciri khas di setiap daerahnya. Pengrajin kain songket yang sudah terkenal bagi daerah misalnya seperti kayak Palembang selalu menjadi pusat masyarakat untuk membeli produk tersebut. Selain itu, kualitas dan kuantitas kain songket itu juga bervariasi. Oleh sebab itu, produk dalam negeri harus bisa tetap terjaga kekhasannya untuk menunjukkan bahwa kain songket ini
berasal dari Indonesia, menjadi ciri khas dari Indonesia. Kita harus bangga dengan produk Indonesia. Selain batik juga ada kain songket. Baik, selain itu juga ada ciri khas makanan-makanan daerah Iya, gitu. ya, setiap daerah atau Indonesia daerahnya luas, banyak makanan daerah. Dari setiap daerah tuh pasti punya ciri khas makanan masing-masing. Jadi oleh karena itu kita harus bisa mengimplementasikan sesuatu hal yang dari Indonesia itu untuk kita banggakan, untuk kita jaga dan kita lestarikan. Demikian wawancara untuk narasumber saya yang kedua. Terima kasih ya Kayla sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Demikian informasi dan pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang bela negara dan implementasi bela negara dan bagaimana cara kita mengimplementasikan bela negara tersebut, serta juga dengan wawancara dari kedua narasumber saya. Saya Nita Ayu Amalia pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.